Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam rindu dari kami, salam sehat untuk kita semua. Dan mari kita masuk hadirat Tuhan untuk kita sama-sama memuji dan menyembah, memuliakan nama-Nya. Dan sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya.
kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Mari kita menikmati saat indah bersama Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat-Nya. Kekudusannya memenuhi kita hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tidak peduli kita sedang ada di rumah, sedang ada di luar rumah, ataupun saat ini kita tidak ada di gereja karena keadaan kita, tapi sama-sama kita rasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa, melingkupi setiap keluarga, melingkupi setiap hati kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan untuk saat indah ini ya Bapak. Syukur Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, ku memandang kasih-Mu Bapa dalam hidup kami, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan, nikmati saat indah ini bersama-Mu Tuhan Yesus. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, sama-sama menikmati kasih dan hadirat Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kami boleh bersama Tuhan tetap bersatu hati, menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan saat indah ini boleh kami rasakan bersama-sama untuk kami meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap keadaan kami, ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau bersuka cita untuk menyambut hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersuka cita menaikkan namanya. Mari kita umat pilihan Allah bahwa sekarang kita telah dipilih menjadi umat pemenang. Mari kita sama-sama bergerak bagi bangsa ini, mengingat bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan beberapa hari lagi juga gereja kita akan berulang tahun. Mari kita sama-sama bergerak untuk bangsa ini, untuk gereja ini, bukan untuk kuat megah kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah banyak orang dimenangkan dan diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kukan bangkit, mari kita semua bangkit untuk Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan dimanapun kita berada. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, amin. Mari kita maju semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita bangkit untuk Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Mari kita tetap bertepuk tangan dimanapun kita berada. Kapan lagi kalau bukan hari ini kita sama-sama meninggikan nama Tuhan, kita bangkit bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala
katakan Dialah Raja. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut mengatakan bahwa Dialah Raja, maka perlu dari kita untuk kita boleh menjadi saksinya, bukan hanya pemenang tapi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari kita kibarkan panji Allah, kita bangkitkan setiap gerejanya, dan kiranya bukan hanya kita yang merasakan kasih-Nya, tapi boleh setiap bangsa, terlebih bangsa Indonesia, banyak dimenangkan dan diselamatkan oleh kasih-Nya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya. Haleluya, kibarkan panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan lebih dari pemenang untuk kemuliaan namanya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus maupun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini di dalam keadaan bangsa kita yang sedang mengalami pandemi, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita serahkan segala perkara kita, khawatir kita padanya, karena sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita selalu bersyukur. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat
Segala khawatirku Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena Tuhan beserta kami selamanya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuatiku, segala kuatiku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tak ada yang dapat merendahkan kita semua. Tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi dengan penuh iman percaya, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang luar biasa. Segala perkara kami, kuatar kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam kaki-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul Merdeka. Di dalam kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 65 atas nama bangsa Indonesia. Pada waktu itu sebuah ikrar, sebuah proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, dan akhirnya kita semua memiliki kemerdekaan. Nah, kemerdekaan di 76 tahun hari ini oleh Bapak Presiden kita diberi tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita mau menjadi tangguh dan senantiasa bertumbuh, bukan hanya sebagai bangsa, tetapi sebagai anak-anak Tuhan di gereja GSJ Immanuel Boyolali, kita juga mau menjadi tangguh dan senantiasa bertumbuh. Seperti kerinduan gereja kita 400 jiwa yang setia boleh terjadi di gereja kita. Kita berpikir lebih panjang lagi, tetapi kita enggak mau juga berhenti sampai di sini. Pandemi mungkin boleh membuat kita tidak bisa bersama-sama di gereja, tetapi hari ini dengan teknologi, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu melalui jaringan, dan akhirnya kita juga tetap yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kita, Allah hadir di setiap kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam kitab kita, di dalam Roma. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut.
Kalau kita anak-anak Indonesia waktu itu, ketika tahun 45 masih dalam penjajahan Jepang, dan tahun sebelumnya kita dijajah oleh Belanda, dan pada beberapa waktu lalu saya lihat YouTube ada seorang yang merasa dia lahir tahun 37 dan hari ini masih hidup. Waktu itu diwawancara dia bilang, secara de facto saya ini lahir pada zaman pemerintahannya Belanda. Berarti saya ini warga Belanda katanya dia. Dan setelah dia sekolah akhirnya dia memperoleh gelar doktor. Waktu itu dia berhasil mencapai pendidikannya. Singkat cerita, dia kembali ke Indonesia dengan segala sesuatunya dan hari-hari ini lagi viral. Seorang dokter yang menjadi pemulung. Nah, ketika sebuah pertanyaan dikumandangkan kepadanya oleh pembawa acara, singkat cerita dia bilang begini, Pak, emang kenikmatannya menjadi pemulung itu apa? Nah, kamu nggak tahu kan? Makanya jadi pemulung. Ingat ini. Ketika dia ditanya, kenapa seorang dokter kok enggak jadi dosen, kok enggak jadi pekerja swasta atau apapun itu. Singkat cerita hari ini dia menjadi pemulung. Dan ketika dia ditanya, kenapa Bapak jadi pemulung? Itu sebuah kenikmatan hidup bagi saya. Kenapa itu bisa menjadi kenikmatan hidup? Mau mencoba? Silahkan memulung. Ini sebuah hal yang luar biasa yang disampaikan seorang bapak ini. Saya lupa namanya, nanti Bapak Ibu boleh mencari. Jadi dia lulusan dari Rusia kalau di situ dibilang, Uni Soviet waktu itu, dia sekarang memperoleh gelar doktor. Dan ada satu hal yang itu, jadi pemulung. Tapi dia ketika ditanya, kenapa jadi pemulung? Itu kenikmatan hidup bagi saya. Kenapa nikmat? Kalau mau merasakan jadi pemulung, cobalah. Makanya Bapak tahu rasanya nikmatnya jadi pemulung. Wah, ini sebuah kata-kata yang menarik untuk kita lakukan juga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi kamu dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita dikenakan kuk dan kita tidak bebas ke kanan ke kiri. Kata merdeka di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuai kehendaknya, salah satunya. Tetapi sebagai bangsa yang merdeka, warga negara Indonesia tentunya juga dibatasi dengan hak-hak orang lain. Bukannya ketika kita sudah merdeka, terus semaunya sendiri. Ketika kita semaunya sendiri, ada batasan, orang lain itu juga pengen semaunya sendiri. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ada hak orang lain yang mungkin kita langgar. Di situ ada peraturan pemerintah yang dikenakan kepada kita. Akhirnya untuk mengatur kehidupan bangsa ini supaya lebih tertib, tentram, tidak menyimpang dan ke kanan dan ke kiri. Di dalam Tuhan juga begitu. Ketika kita hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita telah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari perhambaan dosa. Nah, anehnya ketika kita sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ketika Gereja Sidang Jemaat Allah secara nasional meminta kita untuk bersama-sama menyediakan waktu 1 jam berdoa, membaca Alkitab 1 tahun selesai. Kenapa ini sulit dikerjakan? Benarkah kita sudah merdeka? Bapak Ibu sudah merdeka di dalam Tuhan? Tapi kenapa ketika Bapak Ibu sudah merdeka di dalam Tuhan, diajak berkomunikasi dengan Tuhan, rasa-rasanya kok sulit? Padahal doa ini adalah salah satu sarana kita untuk kita berkomunikasi aktif dengan Tuhan kita. Kalau kita nggak mau melakukannya terus bagaimana? Kalau kita merdeka, tentunya kita mau berhubungan senantiasa dengan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi ini. Kita tidak mau diperhambakan dengan dosa lagi. Ketika Allah memanggil, mari kita jawab, ya, ya, ya. Ada lagu itu, lagunya. Ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Mungkin kita sudah menjawab ya, ya, ya. Tapi kayak bahasa Jawa bilang, nggih, nggih, ora kepanggih. Kiranya kita enggak seperti itu. Kata firman Tuhan kepada kita semua,
Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketika kita bilang, ya Tuhan aku datang kepadamu, mari setiap saat, setiap waktu kita bersedia, menyediakan diri, menyempatkan waktu, berkomitmen khusus untuk kita mau berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini harus kita kerjakan. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, mari kita nyatakan juga kepada dunia, saya mau berdiri teguh menjadi pengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya, saya tidak mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pernah waktu SD itu suruh ngapalin pelita 1, 2, 3, dan 4, isinya banyak sekali tentang pembangunan yang berkesinambungan. Kita juga demikian di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di saat itu pula pembangunan yang berkesinambungan terjadi atas kita, hidup kita masing-masing. Tinggal kayak beberapa waktu yang lalu sebelum Bapak Jokowi memerintah sebagai presiden, sering disoroti kalau jadi presiden mau pemerataan pembangunan, mau meratakan harga seluruh Indonesia sama. Dan hari ini memang terbukti ketika di Irian Jaya contohnya ya, bagaimana bensin itu bisa harganya dengan Jawa sini bisa rata. Bagaimana saya dulu mendengar kalau mereka mau bangun dengan semen, itu harganya 1 sak bisa 1 juta. Di Boyolali harganya 35.000. Lah ini bagaimana? Banyak hal. Jadi ada ketimpangan di beberapa lokasi. Dan di dalam gereja, ketika seseorang sudah menyatakan diri merdeka di dalam Tuhan, ternyata juga ada ketimpangan-ketimpangan. Yang rajin membaca firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan, berkat Tuhan turun atas hidupnya. Yang enggak, ya masih melongo melihati temannya, kenapa temanku diberkati, kenapa dia diberkati, kenapa aku belum. Tetapi enggak mau mawas diri, enggak mau melihat dirinya. Sudahkah dia lepas benar-benar dari perhambaan dosa? Mau bangun pagi untuk berdoa masih dikuasai dengan malas. Mau ke gereja dengan setia masih ada kesenangan lain yang mengikat. Mau berkomitmen melalui YouTube, melalui Zoom untuk kita beribadah, nanti YouTube-nya bisa disetel ulang. Lebih enak lagi hari ini ya. Kalau dulu berkomitmen jam 6, begitu jam 8 selesai kebaktian, Bapak Ibu enggak datang, ya sudah, enggak menikmati. Hari ini, enggak apa-apa, nanti sore bisa diulang lagi. Tapi kiranya yang memudahkan seperti ini enggak membuat kita terlena. Akhirnya kita lupa berkomitmen dan kita menyenangkan hawa nafsu kita. Dan ketahuilah hawa nafsumu itu berhubungannya dengan perhambaanmu, kehidupanmu yang lama menjadi hamba dosa ini. Padahal kalau kita sudah menerima keselamatan itu, mari kita ikrarkan penuh dan kita mau senantiasa hidup di dalam kerajaan Tuhan dan di dalam kebenarannya. Kalau di Indonesia kita mau menjunjung peraturannya di Indonesia, kalau di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Tuhan ini, kita juga mau senantiasa menjunjung tinggi setiap perintah Tuhan dan segala larangannya mau kita jauhi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita mengakui itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang terjadi apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian pula kepada kita. Kita anak Tuhan yang menyatakan diri, berdiri teguh di jalan Tuhan dan tidak mau lagi diperhambakan dengan perhambaan di dalam dosa, kita akan menikmati berkat Tuhan itu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka nih, katakan nih. Hiduplah sebagai orang merdeka yang bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Jangan sampai hidup kita nih, ketika kita sudah merdeka di dalam Tuhan, justru mau menyalahgunakan kemerdekaan ini. Wah, Tuhan tuh mengasihi saya kok. Saya masih berdosa aja Tuhan sudah berkorban untuk saya. Apalagi saya sekarang sudah kadang-kadang berdoa. Apalagi saya sudah sekarang kadang-kadang membaca firman Tuhan. Pasti Tuhan lebih memberkati. Bukan yang seperti itu. Komitmen yang setia itu tentunya Tuhan minta. Seperti seorang kaya pada waktu itu. Saya sudah melakukan semua firman-Mu. Apa yang Kau firmankan sudah kulakukan. Tapi satu hal sederhana yang diminta oleh Yesus waktu itu. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Waduh, mane-mano. Harta aku kok dijual dan mengikut Tuhan saja. Hari ini mungkin juga ada panggilan Tuhan atas hidupmu yang demikian. Tinggalkan pekerjaanmu, ikutlah aku dengan setia, beritakan Injil kepada seluruh bangsa di bumi. Atau segala sesuatu yang mengikat hidupmu sehingga engkau tidak bisa setia kepada Tuhan hari ini mungkin mengikatmu. Berikutnya bahkan ada kejahatan yang ingin engkau selimuti, engkau tutupi supaya kita tidak terlihat seperti orang yang jahat. Tetapi ingatlah, firman Tuhan mengatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tapi berikutnya untuk apa? Kalau kita sudah merdeka terus ngapain kita? Di ayat berikutnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Dikatakan di sini apa? Hormatilah semua orang tanpa terkecuali. Hormatilah semua orang. Siapa itu? Orang tua, orang muda, anak-anak. Siapapun itu yang dinamakan orang harus kita hormati. Mungkin agama beda, ideologi berbeda, pemikirannya enggak sama, orang itu memusuhi kita, mengecewakan kita. Perintah Tuhan hari ini kepada kita, hormatilah semua orang. Tidak ada di belakangnya, hormatilah semua orang yang baik sama kamu aja, enggak ada. Atau hormatilah semua orang yang suka memberi kamu bantuan, bukan. Menghormati semua orang yang bukan. Tetapi menghormati semua orang. Berikutnya, kasihlah saudara-saudaramu. Berikutnya lagi di dalam apa? Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Raja, hormatilah. Di Indonesia mungkin kita sudah tidak mengenal raja lagi. Kalau konteksnya hari ini, hormatilah presidenmu. Kita yakin dan percaya ketika seorang presiden di Indonesia dipilih dari rakyat, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Tetapi ada keterlibatan Allah untuk menjadikan, kayak di Indonesia hari ini Pak Jokowi menjadi presiden kita. Allah punya rencana ke depan membentuk Indonesia ini seperti apa. Tinggal kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang di dalam Indonesia ini mau enggak sih mengikuti satu visi dengan pemimpin kita. Kenapa? Kita ingat zaman kemerdekaan masa dulu. Ketika mereka berjuang satu-satu dari bermunculan dari Pulau Sumatera, dari Sulawesi, dari Jawa di beberapa lokasi melawan penjajah. Satu kali menang, yang lain dijajah. Di sana menang, dijajah kembali. Hal ini enggak bisa terjadi, akhirnya seluruh Nusantara merdeka waktu itu. Sepot-sepot, kamu tak kasih kemerdekaan, nih aku njaluk lemahmu ya. Kamu tak kasih kemerdekaan, tapi. Akhirnya singkat cerita, bersatulah Indonesia. Di saat persatuan ini terjadi, ada kemajuan yang berarti di Indonesia, bahkan kemerdekaan itu diperoleh. Demikian pula ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita satu persatu tercerai berai, mungkin pertumbuhan yang maksimal tidak bisa tercapai. Tetapi ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, dan kita bersinergi bersatu bersama-sama mencapai tujuan untuk kita hidup di dalam dunia ini, maka tujuan itu akan segera tercapai. Apa itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan jadikanlah mereka murid-murid Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Langkahkan kakimu pertama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kita harus mengasihi, menghormati, supaya semua orang takut Tuhan. Berikutnya juga menghormati pemerintahan kita.
Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita dipanggil untuk merdeka. Katakan, aku merdeka. Aku merdeka. Ini harus kita kumandangkan. Kalau kita nggak mengumandangkan, jangan-jangan kita masih diintimidasi oleh kekuatan lama yang menghimpit kita. Kita tahu Tuhan punya kuasa dan kita mau nih. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hari ini kasih sangat-sangat diperlukan. Bagaimana ketika zaman dulu ada orang sakit di kampung, di pekerjaan, di komunitas tertentu. Kalau 3 hari atau beberapa waktu dia nggak mengikuti acara yang secara rutin diselenggarakan, kita jenguk gitu. Sekarang modelnya nggak begitu. Terus bagaimana? Banyak alternatif yang bisa dikerjakan. Hari-hari ini saya banyak difokuskan untuk menghubungi teman-teman yang seperti itu punya keluhan. Akhirnya apa? Saya menyempatkan diri video call untuk berdoa. Saya menyempatkan diri untuk ngetik WA untuk menyampaikan perlu dibantu di dalam doa. Kalau berkenan saya bantu di dalam doa dan di pagi hari kami akan doakan bersama-sama dengan jemaat. Itu yang kami kerjakan. Itu yang kita kerjakan hari ini. Bagaimana kita bahu-membahu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kesempatan nih. Beberapa hari yang lalu istri saya bilang, sekarang papa sudah seperti dulu lagi. Maksudnya gimana? Seperti dulu lagi ini seperti apa? Seperti dulu lagi tiap hari itu ada kegiatan gereja katanya. Kalau dulu Senin sampai Senin itu mesti ada kegiatan gereja secara offline. Hari ini secara online juga tiap hari ada bisa dikerjakan. Artinya apa? Kita kembali lagi ke panggilan awal itu. Kalau memang saya panggilannya di dalam melayani Tuhan, kalau ada hari yang kosong ya pengennya saya isi, memang seperti itu. Wah, hari ini masih kosong, besok dibikin jadwal ini. Tapi masih bersyukurnya istri saya katanya, tetapi kalau online meskipun yang dilayani di wilayah lain, tetap bisa bersama saya di rumah, saya bisa melihat gitu. Nah, dulu bukannya iya, tapi kan harus ikut katanya. Jadi dia sambil beraktivitas di rumah, mengerjakan tugasnya sebagai dokter dengan kadang-kali konsultasi, dia bisa melihat saya juga pelayanan, mendengarkan firman Tuhan itu. Dan kalau pelayanan kaum muda ya kadang dia ikut bersama-sama dengan anak kaum muda. Ya seperti itu. Itu terjadi hari ini. Jadi ketika hari-hari ini kita rasanya diberi kemerdekaan tentang waktu ini, mari kita tidak pakai itu untuk kesempatan bermalas-malas ria di rumah. Tetapi waktu-waktu yang Tuhan beri kita pakai untuk disiplin rohani kita lebih baik. Kalau kemarin bilangnya saya berdoa kurang waktu, saya berdoa buru-buru mau kerja, lah sekarang katanya enggak bekerja, kok tetap kurang waktu. Baca Alkitab, wah sekarang tuh saya sering banget di rumah cuma tidur. Baca Alkitabnya gimana? Wah kalau baca Alkitab semakin tidur, cilaka ini. Jangan ini. Jadi kesempatan-kesempatan hari ini mari kita pakai dengan sebaik-baiknya bagi nama Tuhan. Bukan untuk itu, kesenangan diri kita sendiri. Seperti program kita, KKA mau kita bentuk dan bentuk lagi. Supaya apa? Mungkin kita enggak berkumpul di dalam gereja satu waktu banyak orang. Tetapi dari persekutuan-persekutuan ini yang disatukan di gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali, tetap terjadi pertumbuhan. Apa yang kita harus lakukan? Lakukan perintah Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan, kita mau tetap menjalankan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan. Dan kita akan dibawa Tuhan terus naik. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Seperti kerinduan GSJA di tahun 2016 dengan roadmap-nya. Cohesive Church. Bagaimana GSJA menjadi gereja yang satu di seluruh Indonesia. Berikutnya bagaimana GSJA menjadi gereja yang modern church. Akhirnya GSJA menjadi gereja yang terdepan. Terdepan dalam apa?
kiranya terdepan dalam kerohanian kita, terdepan dalam mengasihi orang lain, terdepan dalam memenangkan jiwa, terdepan dalam memberkati orang-orang lain, terdepan dan terdepan yang terbaik. Tentunya bukan untuk mengambil kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi melakukan firman Tuhan. Berikutnya di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bukan jadi orang bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Kiranya setiap anak Tuhan hari ini mau senantiasa dekat dengan Tuhan, menyediakan waktu khusus bagi nama Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita mau dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil hari ini untuk kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau Tuhan panggil untuk kita senantiasa rajin membaca firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dengan setia. Di dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44 dikatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kadangkali ketika firman Tuhan datang ke dalam kehidupan kita itu rasa-rasanya enggak dong, mau ngapain enggak ngerti. Kenapa? Ada jawabannya di dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kenapa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu si iblis itu. Bukan keinginan Bapa yang di surga. Tapi ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau mengerti benar-benar dan menangkap setiap firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdiri teguh, sadar dan berjaga-jaga, senantiasa berdoa supaya iblis berlalu daripada kehidupan kita. Akhirnya di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari ini panggilan firman Tuhan untuk kita senantiasa berbuat baik di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Mungkin tidak secara langsung melihat Bapa kita, mungkin tidak secara langsung melihat Yesus di dalam kehidupannya, tetapi melalui kehidupanmu masing-masing, anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang melakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mau mengasihi setiap orang, mereka boleh mengenal Yesus itu melalui kehidupanmu. Bapak Ibu siap menyenangkan hati Tuhan? Dimanapun kita berada, mari kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, siap melakukan segala perintah Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan berkat Tuhan turun atas kita semua. Merdeka! Merdeka! Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu buat kami semua. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh senantiasa sadar dan mengumandangkan bahwa setiap pribadi kami sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kehidupan kami lebih baik karena Yesus ada di dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa mendengarkan firman-Mu. Kami mau senantiasa dengar-dengaran akan panggilan-Mu untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, lepaskan dari segala gangguan si jahat. Dan hari ini setiap jemaat Tuhan benar-benar merasakan kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Bila hari ini ada jemaat yang merasakan kesakitan, hari ini yang merasakan kekecewaan, hari ini yang merasakan sakit hati, hari ini yang mengalami kekurangan, hari ini ya Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, kami tahu Engkau Yesus Allah yang sanggup melepaskan kami semua dari segala pencobaan, mara bahaya yang ada di dunia ini. Hari ini kami mau menaruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu.
Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Dan terlebih daripada itu, setiap jemaat Tuhan punya kerinduan yang sama untuk kami punya waktu komitmen khusus bagi nama Tuhan. Untuk kami memiliki waktu khusus untuk kami saat teduh dengan Engkau. Dan kami mau senantiasa ya Tuhan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah terang kami boleh bercahaya di depan semua orang. Dan akhirnya kami rindu bersama-sama seluruh orang yang ada di muka bumi ini menyatakan kemuliaan Allah di dalam bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat dari Ibu Kepala Sidang. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bila pagi hari ini kami masih ada bersama-sama di dalam persekutuan, dan terutama di dalam hari-hari ini kami memperingati hari kemerdekaan dari bangsa dan negara kami. Kiranya kami lebih banyak untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan berkati, dan terutama bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh ada, berfaedah, berguna di dalam negara ini sebagai warga negara yang baik. Dan demikian juga seperti firman Tuhan tadi katakan, kiranya terang yang daripada Tuhan, kemerdekaan yang telah diberikan kepada kami sebagai manusia yang berdosa, sehingga kami terlepas daripada dosa dan kami merdeka sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengabarkan bahwa kami ada hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, dan kiranya warga negara bagi bangsa Indonesia boleh mendapatkan damai sejahtera seperti kami juga. Dan mari kiranya kami memakai waktu yang masih ada, waktu yang ada, kiranya jangan kami sia-siakan, tapi mari kami pakai sehingga kami sebagai warga negara yang baik menjadi berkat, baik di dalam keluarga kecil kami, keluarga besar kami, dan yang terutama bagi bangsa dan negara kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita bersama-sama menyatukan iman di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara, dan demikian juga kita bersama-sama minta kepada Tuhan memberkati kepada semua bangsa dan negara kami, terutama pada waktu kita memperingati hari kemerdekaan dari bangsa dan negara kami. Dan mereka yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan tolong sehingga mereka juga mengenal kemerdekaan yang benar-benar mereka. Itulah kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita akan terima berkat. Kami sungguh-sungguh akan pakai berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita bagikan kepada semua manusia yang ada di dalam dunia. Kasih daripada Kristus yang mengasihi kami yang begitu besar, kiranya itu juga boleh dirasakan oleh semua orang. Mereka boleh merasakan kemerdekaan yang penuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Kita persembahkan kehidupan ini kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai hidup kami
akan menjadi berkat, dan Tuhan senantiasa memberkati kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kesehatan kami, memberkati upaya mata pencaharian dan daya bagi kami untuk mencari nafkah, dan demikian juga seluruh keluarga kami diberkati, baik mereka di dalam kesehatan kami, demikian juga di dalam apapun yang mereka lakukan. Diberkati Tuhan, diberkati pekerjaan mereka, diberkati sekolah studi mereka, diberkati upaya apapun yang mereka lakukan, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kami bersama-sama. Inilah tanda penyerahan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, demikian juga berkat akan dirasakan oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih yang daripada Bapa, demikian juga hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita kembali duduk, kita akan tunduk kepala dan kita akan merenungkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan pakai, demikian juga firman Tuhan yang telah kami pakai, kiranya benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Ada saat teduh sebentar dan mari kita akan lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat berpisah. Sampai ketemu di dalam kebaktian-kebaktian yang lain. Haleluya.